Selanjutnya kita ke pembuktian validitas argumen. Jadi, jika diberikan argumen, saya ingatkan kembali, argumen itu terdiri dari beberapa premis yang kemudian ada konklusinya. Nah, di sini pembuktian validitas berarti kita cek benar nggak dia beneran valid atau tidak. Nah, untuk menentukan valid atau tidaknya ada beberapa metode pembuktian. Yang pertama ada pembuktian langsung atau direct proof. Direct proof itu dasarnya adalah ini. Idenya adalah ini. Semua premis disatukan menggunakan konjungsi, menggunakan dan, menggunakan operator dan, kemudian diimplikasi terhadap konklusi, dan hasilnya harus bernilai tautologi. Harus bernilai benar. Ini ya, sesuai dengan definisi dari argumen valid. Ya, dia valid ketika yang seperti ini bentuknya bernilai benar atau tautologi. Nah, di sini juga sama. Untuk pembuktian langsung kita akan membuktikan apakah dia bernilai benar atau tidak. Kalau misalnya bernilai benar, maka dia valid. Kalau tidak, berarti dia invalid. Kemudian ada pembuktian tidak langsung, bisa menggunakan ini kontrapositif dan kontradiksi. Indirect proof ini adalah ide dasarnya adalah memanipulasi bentuk dasar ini, ya, dikontrapositifkan, kemudian dibuktikan juga menjadi tautologi atau tidak. Ini juga sama yang kontradiksi, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk yang indirect proof ini tidak kita gunakan, kita akan fokus di yang direct proof. Jadi secara umum validitas argumen ini bisa dibuktikan menggunakan teknik pembuktian tabel kebenaran, normalisasi, dan aturan inferensi. Nah, pada bab ini kita akan membuktikan menggunakan normalisasi dan aturan inferensi, yaitu pembuktian langsung. Ini ya, salah satu dari metode pembuktian langsung, yaitu normalisasi dan aturan inferensi. Yang pertama adalah normalisasi. Teknik pembuktian normalisasi intinya adalah menggunakan dasar dari ini ya, ekspresi logika ini. Tadi semua premis disatukan menggunakan dan, kemudian diimplikasi terhadap konklusi. Ini harus bersifat tautologi atau bersifat benar, maka dia valid. Nah, ini pembuktiannya akan menggunakan hukum-hukum ekivalensi logis. Di sini diberikan contoh, misalnya diminta untuk membuktikan ini. Ini adalah modus ponen ya. Ini adalah modus ponen, premis satunya ini, premis duanya ini, konklusinya Q, diminta untuk membuktikan dengan menggunakan normalisasi. Baik, kita pindahkan ke sini. Ini adalah dasarnya tadi, ya. Dan ini harus bernilai benar. Kalau dia bernilai benar atau tautologi, maka dia valid. Jadi premis 1 dan 2-nya kita konjungsi. Ini ya, untuk modus ponennya yang mau kita buktikan. Nah, ini berarti caranya adalah premis 1-nya adalah P maka Q, tutup kurung, didankan dengan premis 2-nya adalah P. Nah, ini kemudian diimplikasi terhadap C, makanya tutup kurung dulu. Diimplikasi terhadap konklusinya apa? Q. Ya, konklusinya adalah Q. Jadilah seperti ini. Kita buktikan apakah hasilnya tautologi atau bukan. Ini menggunakan hukum ekivalensi logis. Yang ini ya. Kita akan gunakan lagi ini. Baik, kita mulai dari mana dulu nih? Ini karena ada implikasi, karena mau kita proses, implikasi ini harus kita ubah menggunakan hukum implikasi agar bisa menggunakan hukum yang lain karena tandanya berubah menjadi atau, yaitu bagian depannya jadi ada negasinya ya. Saya akan implikasi yang luarnya dulu atau mau langsung dua-duanya karena di sini ada dua implikasi ya. Implikasi yang ini dan implikasi yang di dalam kurung ini. Nah, untuk yang luar berarti segini, sekurung siku ini harus diberi negasi. Ya. Diberi negasi, kemudian tanda panahnya ini menjadi atau, Q di belakangnya tetap. Ini menggunakan hukum implikasi. Kemudian saya mau menggunakan implikasi juga terhadap ini. Berarti jika P maka Q-nya berubah menjadi negasi P atau Q. Dan P-nya ini tetap. Jadi seperti ini ya. Kita lanjutkan. Ada negasi di depan kurung. Maka harus menggunakan hukum De Morgan. Negasinya masuk, tandanya berubah.
negasinya masuk ke masing-masing. Nah, masing-masing itu ini dua item ya. Ini item yang pertama, ini item yang kedua. Ya, jadi yang ini dinegasikan. Ini tetap saya kurung dulu ya. Negasi dari negasi P atau Q, isinya tetap ya yang ini karena masih satu kesatuan dulu, kita anggap satu kesatuan. Kemudian tandanya dari dan berubah menjadi atau. Negasinya masuk ke yang P. Jadi negasi P atau Q. Ini menggunakan hukum De Morgan. Kemudian, nah ini kita perhatikan untuk yang kurung siku. Perhatikan bahwa ini negasi, ini tandanya di dalam kurung ini tandanya atau, di luar kurung juga tandanya atau. Nah, saya mau memindahkan kurung. Ini untuk pengerjaannya beda-beda ya. Ini saya menggunakan cara yang paling singkat. Ya, yang paling pendek dalam pembuktiannya. Jadi kurung sikunya ini mau saya pindahkan karena tandanya sama-sama atau, berarti bisa menggunakan yang pindah kurung alias hukum asosiatif. Ya, karena tandanya sama-sama atau. Jadi yang negasi dari negasi P atau Q-nya ini keluar dari kurung siku. Atau nah, kurung sikunya pindah ke sini, negasi P atau Q. Ini menggunakan asosiatif. Kemudian kalau kita lihat kembali, perhatikan, yang di dalam kurung biasa dan di dalam kurung siku itu bentuknya sama. Jadi kalau saya misalkan segini ini adalah T misalnya, berarti ini adalah negasi T. Yang ini berarti T juga kan? Nah, seperti ini. Ini hanya alat bantu saja ya, agar untuk memahami. Jadi di sini ada negasi T atau T, karena ini sama. Ya, negasi P atau Q. Di sini juga sama negasi P atau Q. Jadi kita misalkan saja dia suatu barang baru namanya T, suatu proposisi baru namanya T. Nah, di sini negasi T atau T, dia ketemu negasi dari dirinya sendiri. Ke sini dapatnya apa? Ketemu dengan negasi diri sendiri. Ketika ketemunya menggunakan atau, maka hasilnya benar. Atau maka hasilnya benar menggunakan hukum negasi. Selesai. Karena nilainya benar berarti dia valid, jelas valid ya, karena memang ini modus ponen ya. Ini hanya untuk pembuktian saja. Seperti itu caranya mengerjakan menggunakan normalisasi. Ya, jadi kuncinya ada di sini untuk yang normalisasi.